Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan ya dengan channel saya ini, Mahfud Adpon Channel. Salam sehat, salam sejahtera buat kawan-kawan petani semuanya di seluruh Nusantara, dan khususnya petani porang kawan ya. Sebelum lanjut kawan, apabila channel ini bermanfaat, apabila kawan-kawan suka, tolong di like kawan ya, di share ke teman, dan juga minta tolong di subscribe kawan ya. Agar apa? Agar kedepannya kita bisa saling berbagi informasi, berbagi hal apapun seputar pertanian, khususnya pertanian porang kawan ya. Oke, lanjut kawan ya. Ini kita berkunjung ke lahan A kawan ya. Lahan A yang dulu penanaman dari bibit umbi kawan ya. Bibit umbi ukuran 2345 kawan ya. Dan kondisinya sekarang seperti ini. Untuk rumputnya belum saya bersihkan kawan ya. Seperti ini kawan ya, seperti di hutan saja ini. Mengapa demikian? Ini pertama, saya masih menunggu harga kawan ya. Bila nanti di bulan mendatang harga membaik, dan alasan kedua ini saya masih melakukan pembongkaran di lahan B kawan ya. Di lahan B yang bibit katak, yang di video sebelumnya itu saya tumpang sari sama jagung kawan ya. Dan untuk lahan A ini saya tumpang sari sama tanaman jeruk kawan ya. Saya tumpang sari sama tanaman jeruk. Masih kecil kawan ya, masih satu musim ini jeruknya. Hari ini tanggal 23 Juli kawan ya. Tanggal 23 Juli tahun 2022 kawan. Untuk tahun-tahun sebelumnya di bulan-bulan Juli ini sudah rame-rame panen kawan ya. Ini sudah dipanen. Bahkan ada yang sudah olah lahan kembali kawan ya. Dan untuk tahun ini masih seperti ini kawan kondisinya. Mohon maaf kawan, ini untuk anginnya juga lumayan kencang, jadi kalau sedikit mengganggu saya minta maaf kawan. Mengganggu untuk suaranya. Masih kecil-kecil kawan ya untuk tanaman jeruknya ini. Ini dulunya begitu porang dorman kawan ya, itu saya tanami kacang hijau, dan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan kawan ya buat saya. Dan juga ada 1-2 dikasih singkong kawan ya di pinggir. Lumayan buat makanan ringan kawan ya. Dan untuk menjawab dari pertanyaan kawan-kawan kemarin kawan ya, untuk di video sebelumnya itu menanyakan
ke saya untuk kedepannya, khususnya porang ini kawan ya, itu masih mau lanjut apa tidak, mau nanam lagi apa tidak, bisa dipertahankan apa tidak, begitu kawan ya. Dan saya jawab kawan ya, saya jawab kalau menurut saya pribadi kawan ya, menurut analisa saya pribadi, ini saya tetap lanjut kawan ya, dengan berbagai alasan saya tetap lanjut kawan ya. Saya putuskan saya tetap lanjut dengan alasan pertama, melihat dari kegunaan porang kawan ya, manfaat porang ini cukup banyak dan dibutuhkan di bermacam-macam industri kawan ya. Tapi sayangnya ya masih kita untuk pasar masih mengandalkan luar negeri. Mudah-mudahan untuk kedepannya di Indonesia sendiri bisa mengolahnya kawan ya, sehingga untuk kendala-kendala pemasaran seperti yang kita alami sekarang ini bisa teratasi kawan ya. Untuk alasan keduanya, sekali tanam kawan ya, untuk kedepannya kita tidak perlu beli bibit lagi kawan ya, karena tanaman porang sudah menghasilkan benih sendiri kawan ya, tanpa harus membeli bibit baru. Dan alasan selanjutnya, karena habitat asli ini di tanaman di hutan kawan ya, tanaman liar, kita bisa tumpang sari dengan tanaman yang berjarak berumur pendek kawan ya. Jadi sambil menunggu porang panen, kita bisa panen tanaman lainnya kawan ya. Dari tanaman tumpang sarinya kita bisa panen kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan petani porang semuanya, mari kita bersabar kawan ya, kita bersabar, kita ikhlas menghadapi kendala porang ini. Kita bersabar dan juga berusaha dan berdoa kawan ya. Kalau notabene kita adalah petani kawan ya, kalau kita petani, kita pasti menyadari dan memahami kawan ya, apapun itu, tanaman apapun dan komoditi apapun itu, untuk pasang surut harga itu pasti ada kawan ya. Sebagai contoh kawan ya, ini cuma sebagai contoh, ini di daerah saya juga banyak yang berbudidaya cabai kawan ya. Untuk 2 musim sebelumnya itu untuk cabai harganya sangat-sangat murah kawan ya. Harganya murah, tanamnya susah karena banyak penyakit dari cuaca ekstrim. Dikarenakan itu semua rata-rata berhenti menanam kawan ya. Ketika berhenti menanam, ternyata di bulan-bulan ini kawan ya, bulan 6, 7 ini itu harganya cukup tinggi. Jadi untuk kesimpulannya, andai kata terus tanam itu akan menemui harga tinggi kawan ya. Tidak hanya di cabai kawan ya, di cengkeh juga. Cengkeh yang tadinya harganya sempat terpuruk kawan ya, untuk tahun ini juga membaik. Jadi intinya kita tidak boleh putus asa untuk merawat tanaman kawan ya, karena kalau di pertanian saya amati kawan ya, itu untuk pasang surut harga itu sudah pasti ada kawan ya.
Tidak hanya di pertanian kawan ya, untuk di peternakan. Ini di daerah saya ini juga ada kawan ya. Itu yang di peternakan sapi perah kawan ya, sapi penghasil susu. Dan tidak kalah besar kendala yang dihadapi kawan ya, yang sekarang lagi terkena penyakit mulut dan kuku kawan ya, itu PMK. Dan untuk hewan piaraannya banyak yang mati kawan ya, dengan modal yang tidak sedikit, dan kebanyakan itu dari modal perbankan kawan ya. Dan kalaupun tidak ada yang mati, susunya pun susah dijual kawan ya kalau di sini, karena pada takut untuk meminumnya, mengkonsumsinya takut kawan ya. Jadi kesimpulannya untuk kawan-kawan petani porang semuanya, mari kita sharing bersabar kawan ya. Kita bersabar, kita yakini ini semua cobaan dari Tuhan kawan ya. Ini semua cobaan dari Tuhan, dan semoga kedepannya diberi kelancaran, diberi kesuksesan kawan ya, dan juga diberi jalan keluar yang terbaik untuk komoditi porang ini kawan ya. Dan untuk informasi harga kawan ya, untuk informasi harga yang saya peroleh ini sekedar berbagi kawan ya. Kemarin itu saya sempat menghubungi admin salah satu pabrik kawan ya di Jawa Timur. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama pabriknya, tapi saya menanyakan harga kawan ya, harga umbi produksi. Itu di pabrik itu kawan ya, di pabrik itu untuk bulan Juli akhir ini kawan ya, bulan Juli akhir ini mereka menerima di angka 3.500 kawan ya, 3.500 per tanggal 20 Juli 2022 kemarin kawan ya. Untuk harga pengepul kawan ya, untuk harga pengepul itu ada yang 2.900, ada yang 3.000, ada yang 3.100 kawan ya. Itu tidak sama kawan ya, entah mengapa ini harga selalu berbeda-beda. Kita sebagai petani hanya bisa menyayangi tanaman kita kawan ya, kita rawat, kita sayangi, dan intinya untuk porang kawan ya, untuk porang kalau menurut saya kawan ya, kalau menurut saya untuk kedepannya kita mengikuti habitat aslinya saja kawan ya. Kita tanam dengan cara tumpang sari, untuk mengurangi kawan ya, untuk mengurangi modal kawan ya, modal tanaman kita. Kalau kedepannya harganya bagus ya alhamdulillah kawan ya. Cuma kalau harganya seperti tahun 2022 ini, kita tidak terlalu rugi kawan ya, kita tidak terlalu rugi.
Dan ini sekedar berbagi informasi kawan ya. Saya hanya sekedar berbagi informasi agar sesama petani kawan ya, di seluruh Nusantara tentunya kita bisa saling berbagi dan juga bersilaturahmi kawan ya. Dan apabila ada kesalahan dari ucapan atau kesalahan apapun itu kawan ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kawan-kawan semuanya diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi kesuksesan kawan ya. Dan itu dulu untuk video kali ini kawan ya. Untuk video kali ini sekali lagi, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore kawan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.